Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Baik, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pertama-tama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita masih diberikan kesempatan berkumpul melalui Zoom ya, terkait agenda evaluasi kinerja dan sosialisasi, Pak ya, terkait penggunaan seragam yang telah dibagikan. Kemudian sebelum kita lanjut Pak, saya ingin tanya, ini berapa hari yang lalu kita buat checklist di grup ya, di grup Al PKPLK. Nah, saya mau konfirmasi, dari Kayu Agung semuanya udah dapat seragam baru belum? Kayu Agung, siap. Sudah, Sudah, Pak? Pak. Sudah. sudah semua Sudah. Pak ya? Oke, siap. Sudah. Kemudian dari Lahat, BO Lahat udah dapat semua belum? Seragam barunya, BO Lahat, cabang Sudah Lahat. diterima, Pak. Sudah Pak ya? Iya, Pak, enggak? Siap. Oke, siap. Kemudian dari Rifai, semuanya udah menerima belum? Cabang Rifai, cabang Sriwijaya. Halo? Ini dari cabang Rifai, Sriwijaya. Kemudian dari Sekayu, BO Sekayu udah menerima belum? Seragam terbarunya. Halo? Sekayu. Nggak ada ya? Kemudian dari Abun Jani, Rimbo Bujang, Bangko, dan terima belum Pak seragam barunya? Kalau untuk wilayah Bangko sudah, Pak. Sudah ya, Bangko. Oke. Sudah. Kemudian Ambun Jani, Rimbo Bujang, udah ya? Perangkat sudah. Udah belum untuk yang wilayah tadi yang saya sebutkan? Ya. Kalau belum, tolong konfirmasi Pak. Ya, konfirmasi, lapor. Ya, ke saya boleh atau ke RO-nya boleh, ke Pak Danrunya juga boleh. Ya. Kemudian, bentar ya. Selanjutnya ini kita ada edaran surat ya, nomor B566 ya, YBI 09, sosialisasi seragam penggunaan seragam korporat Pramubakti dan PKPLK. Itu larangan terkait menggunakan seragam smart casual. Nah, jadi kita sudah ada teguran, sudah ada imbauan dari Kanwil bahwasanya semua unit kerja kita tidak diperkenankan lagi memakai seragam smart casual. Nah, sampai di sini ada yang tahu seragam smart casual itu yang seperti apa, Pak? Ada yang bisa kasih contoh, Pak? Smart casual itu apa, Pak? Ada yang pernah dengar? Apa? Seragam smart casual. Smart casual. Ada yang tahu? Atau Seragam biasa, semuanya Pak. tidak tahu? Seragam biasa, Pak. Nah, artinya seragam biasa, seragam yang menggunakan kemeja. Nah, Iya. jadi kita tidak boleh lagi menggunakan seragam ya yang sifatnya kemeja, ya kemeja bebas, ya. Nanti saya tampilkan fotonya. Tapi yang pertama ini yang perlu kita sampaikan adalah ini terkait seragam kita sekarang ada dua jenis. Seragam corporate yang baru, nah yang warna biru seperti ini, ya. Kemudian seragam corporate lama. Saya ingin tanya, seragam corporate lama rata-rata semuanya masih bagus kah? Atau sudah banyak yang rusak? Masih bagus, Masih Pak. bagus. Masih bagus. Bagus Bagus. semua ya. Oke, baik. Masih layak. Masih layak Ya, pakai. masih layak pakai. Ya, siap. Artinya gini, Pak. Kita kalau bajunya ndak ganti-ganti, dipikir ndak cuci, benar ndak? Ya. Nah, Busuk. jadi
Karena baju yang seragam lama kita dapat ada 5, seragam baru juga 5 ya. Ya, Pak. Nah, jadi masing-masing ya berdasarkan surat kita buatkan jadwal penggunaannya. Misal Senin pakai corporate yang baru, kemudian Selasa pakai corporate yang lama, kemudian Rabu pakai lagi corporate yang baru, Kamis pakai yang lama, Jumat pakai yang baru. Ini ketentuannya untuk PK PLK penempatan di KCP, unit atau RKB. Sampai sini paham Pak ya? Paham, Paham. Pak. Oke, siap. Jadi ketentuan kita, baju kita untuk selanjutnya terhitung mulai besok, ya tolong gunakan sesuai hari kerja, ya sesuai hari kerja. Jadi standarnya seperti ini. Senin pakai corporate baru, Selasa corporate lama, Rabu baru, Kamis lama, Jumatnya pakai yang baru. Jadi baju kita ada salinannya, ya. Alhamdulillah. Jadi tidak jenuh, ya. Ini ada pilihan. Kalau kemarin kita karena corporate-nya ada satu, ya terpaksa Senin sampai Jumat kita pakai bajunya sama terus. Nah, sekarang alhamdulillah ada yang jenis yang baru, artinya bisa kita selang-seling. Ya, kami minta jangan sampai ada lagi temuan di lapangan pakai baju corporate baru dari Senin sampai Jumat. Ya, tolong diselang-seling seperti ini. Ya, ada juga penggunaan seragam corporate lamanya. Sampai di sini Siapa? untuk PKPLK paham Pak ya? Paham, Pak? Paham, Pak. Paham Pak ya? Oke, ya. Terima kasih. Oke, ini kita membahas terkait PKPLK. Selanjutnya seragam untuk pramubakti. Ya, ini beda lagi nih untuk yang pramubakti. Paham dikit deh. Nah, untuk rekan-rekan pramubakti yang dinasnya penempatan di cabang, ya, bentar. Ada yang nyoret-nyoret ini. Ya, ini untuk penempatan di cabang. Jadi kita nih kan ada dua jenis nih petugas kebersihan. Pertama PKPLK, yang kedua pramubakti. Jadi pramubakti itu standby yang di cabang, yang PKPLK di KCP dan unit tadi itu standarnya. Nah, sekarang ini standar untuk pramubakti. Ya, artinya rekan-rekan PKPLK tidak perlu ikut ya. Ini standarnya pramubakti yang di cabang. Ya, jadi hari Siapa? hari Senin ya pramubakti memakai seragam kemeja putih. Ya, celananya bebas yang penting hitam, sepatunya hitam. Ya, tapi bajunya putih untuk hari Senin. ID card terpasang. Kemudian untuk hari Selasa dia menggunakan batik. Ya, batik, celana hitam atau sepatu hitam. Kemudian Rabu pakai seragam corporate yang baru. Ya, kemudian Kamisnya pakai baju putih lagi, Jumat pakai seragam corporate yang lama. Ya, kalau punya, ya rata-rata di cabang Pramubakti ada yang tidak punya seragam corporate yang lama, ya tidak masalah pakai seragam corporate yang baru, is okay. Sampai di sini untuk rekan-rekan Pramubakti yang di cabang, ada yang ingin ditanyakan? Pak, BO Batu Raja nih bajunya untuk Prama Bakti tidak ada, Pak. Gimana, Pak? Ya, tapi yang corporate baru dapat kan? Tidak ada, Pak. Itu aja minta, Pak, sama teman-teman, Pak. Gimana tuh, Pak? Minta. Oh, belum Iya, ya? Pak. Iya, Oh, ya belum ada udah. tuh, Pak. Oke, nanti kita usulkan lagi ya. Saya pikir dapat Ya. semua, Pak. Aprizal ini tidak Belum, dapat, Pak. Pak. Belum. Belum. Kalau BO Batu Raja minta, Pak. Oh, Dua orang, Pak. BO yang lain sama. Tidak dapat seragam ini ya?
Sama Pak di cabang Muara Bunga nggak ada Pak. Nggak dapat ya. Oh. BO mana lagi? Nanti kita list ya. Nanti kita list BO mana saja yang di cabang yang nggak ada baju corporate baru dan lama. Ya nanti kita checklist. Tapi dalam artian sekarang, kalaupun kalaupun kita tidak punya baju yang corporate baru atau yang lama, artinya mau tidak mau itulah tadi pakai baju putih terus. Ya, Iya, untuk Pak. sementara waktu ini, untuk sementara waktu ini. Ya, tapi kalau rekan-rekan punya, ya, punya baju corporate lama atau yang baru, tidak masalah, pakai aja, Pak. Ya, karena kemarin berdasarkan instruksi Kanwil, seharusnya kita Senin sampai Jumat itu khusus pramubakti semuanya pakai putih. Ya, kita tidak tega juga kalau pakai setiap hari warna putih. Ya, untuk yang pramubakti. Jadi akhirnya kita ambil kebijakan seperti ini, ya diselang-seli seperti ini, ya Senin meja putih, Selasa batik, kemudian Rabunya corporate, ya Kamis putih lagi, Jumat corporate. Ya jadi menyesuaikan dulu ya rekan-rekan yang pramubakti yang belum punya seragam, ya nanti kita buat checklist sementara, tidak apa-apa pakai meja putih dulu kalau belum punya. Tapi kalau sudah punya dikasih dari teman misalnya kan, is oke tidak masalah. Tapi nanti kita bantu usulkan lagi untuk seragam pramubakti. Itu ya, sampai di sini clear ya masalah pramubakti ya. Halo, cukup Clear. ya? Pak, Oke, gini sip. Pak, Pak, mau Yuk, nanya yuk. Pak. Ya, Pak BO Rizal. baterainya mana ya Pak? Pinjam. Mana Pak Rizal? Gini Pak, dari hari Senin sampai hari Jumat, Bu Amo ngomong, kok Mm-mm. pakai baju putih terus? Nggak ada dapat Mm-mm. apa nggak dapat baju jatah. Iya. Nah, dia kan Mm-mm. kelihatan kalau kerakitan nih Pak, kalau banyakan di luar lapangan, ini Pak Mm-mm. coklat maupun hitam. Iya. Jadi Bu Amo kita galak mana tuh menilai lah Pak. Iya, benar, benar. Paham, Iya, Pak. Paham, paham, ngerti, Pak. kotor Pak. Iya, benar. Sedangkan Nah, nah. si Mm-mm. Ijal minta sama teman-teman pakai baju Mm-mm. sama favorit dia kan. Iya, 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 iya. Siap. Itu dipermasalahkan nggak Pak? Oke, ya. Tunggu sebentar, Pak Afizal. Sarannya kami tampung ya. Nanti saya akan bicarakan Ya, lagi dengan pimpinan cabang kita, PKSS Jambi Palembang. Dia punya solusi alternatif ya. Karena ya itulah tadi resikonya kalau pakai baju putih ini mudah kotor iya ya Pak. dan kelihatannya juga dekil ya, benar Pak ya. Iya Pak. Gak Dekil enak Pak kalau lihat tamu Pak. kalau dipakai setiap hari ya dekil lah pasti. Ya, Iya. nah nanti kita perjuangkan, nanti kita bantu sampaikan Pak. Ya, Iya. tapi Kemarin Pak, yang ah, saya siap ditegur siap. oleh Ibu Pinca Pak. Nggak ada baju lain Mm-mm. Mas katanya. Pakai baju Mas Mm-mm. kecil banget aja. Nah, gimana Pak gitu Pak solusinya Pak? Oke, oke, oke. Siap. Saya yakin pramubakti yang lain di cabang yang lain kendalanya pasti sama. Ya, kendalanya pasti Sama sama. Pak. Lahat juga sama Pak kendalanya Pak. Benar, benar, benar. Sama. Sama Pak. Sebenarnya, ya sebenarnya ini baju putih ini permintaan langsung ONS. Tapi tidak apa-apa. Nanti kita bantu sounding lagi. Kita minta pertimbangan lagi, ataukah diganti baju yang warna lain ya. Hitam atau coklat kayaknya lebih cocok itu atau biru dongker kayak itu kan Warna pink merah Pak. nah iya yang penting jangan warna putih itu maksudnya Pak kan Iya Ya betul betul Pak. Pak. nah Betul. penting benar benar tidak apa-apa sementara sementara sebelum keputusan belum keluar artinya kita pakai yang ini dulu ya tapi secepat mungkin info terbaru kan kita infokan lagi oke Pak ya kopi Ya ya Pak. rekan-rekan Pramubakti ya ya terima kasih. Kemudian lanjut kita membahas terkait contoh temuan seragam dan penggunaan atribut Pramubakti dan PKPLK yang
salah. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh rekan kerja kita. Ini bukan maksud menjelekkan ya, tapi dalam artinya kita koreksi, evaluasi. Nih, contoh yang seperti ini menggunakan kemeja smart casual, ID card-nya ndak ada nih. Jadi yang tampilan seperti ini, baju kemeja yang seperti ini ndak diperkenankan lagi dipakai. Ya, kalau ndak punya baju corporate baru atau yang lama, artinya pakai warna putih. Ya, ini untuk rekan contoh yang ini. Kemudian selanjutnya ini kemeja smart casual masih dipakai, ID card-nya salah. Salahnya di mana? Dia pakai jepitan yang model yoyo. Kita kan harusnya pakai yang kayak ini nih. Nih contoh. Saya kasih contoh. Pakai yang jepitan seperti ini, Pak. Nih, atasnya tuh bisa jepit, ya. Bukan pakai yang model yoyo. Jadi itu ya, Pak ya. Tolong nanti bapak-bapak yang masih pakai jepitannya model yoyo yang bisa ditarik-tarik itu, tolong ganti yang biasa saja, Pak, jepitan ya. Mau warna putih, mau warna emas ya. Salah. Mau warna besi, krom ya. Tidak apa-apa. Yang penting dia warnanya dua itu. Putih atau warna krom ya. Warna bersih. Jangan pakai yang warna-warna lain yang kayak ini. Warna putih ya. Warna biru. Paham Pak ya? Masalah ID card ya. Tolong Paham, ya. Pak. Mm-mm. Pak. Kemudian lanjut Bapak-bapak, selanjutnya itu nih bajunya udah pudar dan ID card-nya ndak ada. Nah, jadi tolonglah Pak, foto serah terima pagi atau foto absensi pagi yang Bapak-bapak kirimkan, jangan salahkan saya kalau dapat surat teguran rekan-rekan. Ya karena fotonya itu semua kami rekap kami kirimkan ke pusat. Ya, kalau atributnya salah, tidak sesuai, artinya akan ada sanksi yang didapat. Ya, bisa itu berupa surat teguran, bahkan surat peringatan. Ya, jadi hati-hati. Foto absensi pagi itu wajib kita laporkan. Cek dulu, ID card-nya udah pakai belum, bajunya udah rapi belum. Kalau baju kita ngerasa udah pudar, jangan dipakai lagi, Pak. Kan udah banyak bajunya ada 5. Ya, apa lima-limanya pudar semua? Saya yakin enggak ya, pasti ada yang masih bagus. Yang pudar, udah jangan dipakai lagi. Ya, ini kami minta kerjasamanya, tolong baju-baju yang pudar jangan digunakan, ID card tetap dipakai. Kemudian di sini juga ada rekan yang sudah memakai seragam yang baru, corporate baru, tapi ID card-nya enggak ada. Ya, tolonglah ID card segera dilengkapi, Pak. Ya. Kemarin kan kita udah kasih jadwal. Waktu awal-awal kita minta foto ID card. Ternyata rekan-rekan nggak ngirim. Ya, konsekuensinya adalah karena sudah lewat masa waktunya, artinya ya silakan cetak sendiri dulu. Ya, keluar biaya sendiri dulu. Ya, nanti ketika ada pengadaan lagi, ketika ada instruksi minta dikirimkan foto, kirimkan segera, Pak. Artinya jangan kita tunda. Ya nanti jadi temuan lagi kayak ini ID card nggak pakai, padahal ini gara-gara kita nggak mengumpulkan foto, akhirnya nggak punya ID card. Ini kami minta Pak ya kerjasamanya, ID card wajib punya, kita wajib dilengkapi. Selanjutnya ini contoh yang salah ya. Salahnya di mana Pak? Dia pakai celana jeans biru, sedangkan aturan kita celananya harus warna hitam, bebas. Hitam. Mau celana jeans yang warna hitam ya, mau celana dasar warna hitam, intinya warna hitam ya. Ya. Yang warna-warni kayak ini warna biru ya, warna coklat ya, warna yang lainnya tuh tidak diperkenankan, harus warna hitam. Nah, ini Hitam. jangan jangan dicontoh Pak ya, jangan dicontoh. Ini salah satu temuan ya, tidak diperbolehkan.
Ya, kemudian rambut enggak rapi. Artinya rekan-rekan ketika foto juga karena foto mau dikirim diteruskan ke kantor pusat, artinya rapi-rapi lah Pak, sisiran dulu. Kalau kumis jenggot panjang cukuran dulu. Ya, sama kayak halnya rekan-rekan Sapam. Ya, rekan-rekan Pramubakti, PKPLK juga sama Pak, dituntut kerapiannya, kebersihannya. Ya, kenapa? Karena sekarang semuanya dicek sampai ke kantor pusat. Sampai di sini paham Pak ya? Paham, Ada Pak. yang ingin ada yang ingin ditanyakan terkait Ah, contoh temuan yang salah ini? Tidak ada ya? Tidak, Pak. Ya, jadi mulai besok ya, mulai besok kami minta jangan ada lagi temuan-temuan yang seperti ini. Ya, termasuk yang dipoto ini. Kalau besok masih seperti ini temuannya, ya mohon maaf akan kita tindak tegas. Ya Pak ya, kan kita tindak tegas menggunakan surat. Ya, jadi tolong diperbaiki. Selanjutnya saya ingin menyampaikan terkait absensi atau aplikasi Prima Super App, Pak. Sorry, Prima Clean and Care. Rekan-rekan, apakah ada yang masih bingung terkait penggunaan aplikasi ini? Ya, monggo kita diskusikan, Pak. Kendalanya di mana? Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Boleh satu-satu, Pak. Terkait aplikasi pelaporan Clean and Care. Rekan-rekan, ada yang punya kendala atau tidak terkait aplikasi ini? Tidak, Pak. Tidak. Yang lain? Hmm. Paling kendalanya pas begitu submitnya, Pak. Loadingnya lama, muter-muter. Kadang belum approve, belum terkirim bacanya. Kadang-kadang kayak gitu. Oh ya, oke kita ambil contoh ya kendala kayak Pak Ubid alami. Sekarang saya mau tanya Pak Ubid. Pak Ubid Ya, ketika mengisi kolom sebelum, Pak Ubid foto dulu ya. ya foto dulu, Pak. Pak Ubid foto dulu artinya kondisi yang belum dibersihkan ya. Mm-mm. Selanjutnya setelah Pak Ubid foto, aplikasinya masih terbuka atau tidak Pak selama Pak Ubid bersih-bersih? Masih terbuka, Pak. Ah, jeda waktu Pak Ubid bersih-bersih berapa lama, Pak? Kalau boleh tahu. Saya nggak lama, Pak. Masalahnya saya hampir rata-rata Heeh. tuh kebersihannya malam, Pak. Jadi ngulang Heeh. paginya tinggal ngelap-ngelap meja aja gitu, Pak. Heeh. Iya. Artinya Mm-mm. foto tadi jedanya tidak lebih dari 5 menit ya. Iya, nggak lebih dari 5 menit. Heeh. Paling Tapi kalau mah lagi disuruh beli sarapan, ya saya tinggal lama itu. Paling ya ada 15 menit, 20 menit kalau pas ketiban disuruh beli sarapan. Tapi jarang kalau pagi-pagi heeh. benar. Oke, gini aja lah, Pak. Ya. Karena pelaporan ini penting, ya rekan-rekan ya. Ya, Jadi kita ambil kebijakan seperti ini. Rekan-rekan saya yakin pasti gangguan. ya, rekan-rekan saya yakin pasti di unit kerjanya pasti membersihkan ukernya di malam hari kan, sebelum Ya, untuk yang rata-rata, Pak. besoknya ya. Benar kan? Ya, Jadi pagi-paginya udah enggak repot bersih-bersih lagi kan? Benar enggak? Benar ya? Nah, ya jadi Pak, benar. trik Benar, Pak. trik Benar. ya, trik solusinya gini aja, Pak. Untuk pelaporan aplikasi ini, untuk foto sebelum ada baiknya biarlah foto itu yang kita ambil dalam kondisi yang sudah bersih. Walaupun kita sudah bersihkannya malam tadi atau kemarin misalnya. Tapi foto yang sebelum ini harus kita laporkan dalam kondisi keterangannya kita pilih bersih saja. Ya, jadi semua foto baik itu sebelum dan sesudah kita kirim foto satu objek aja Pak. Keterangannya bersih semua. Jadi kita tidak ada jeda. Paham maksudnya Pak ya? Pak, Ya, paham, Pak. Pak. Nah, Ya. Paham. atau bahasa Paham, Pak. yang lebih mudah memahaminya kayak ini aja, Pak ya. Misal
Misal ya. Misal tadi contoh kayak Pak Ubid ya. Ini mau pulang nih misalnya malam. Ternyata Pak Ubid udah bersih-bersih nih. Udah bersih-bersih. Biar apa? Biar tidak repot besok pagi. Tidak masalah. Pak Ubid malam itu udah bersihkan semua lantai satu, lantai dua, lantai tiga. Paling besok hanya fokus di area banking hall aja, ya. Ketika pagi Pak Ubid udah datang, Pak Ubid udah laporan absensi, kemudian Pak Ubid mau laporan kebersihan karena masuk ke laporan pagi. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi, tolong keterangan yang di sebelum ini kita klik, kita pilih keterangannya bersih semua. Mana nih contoh? Contoh. Ya, nah nih. Foto yang kita laporkan baik sebelum dan sesudah kita ambil satu objek aja, Pak. Tapi dengan catatan semuanya bersih. Ya, jadi tidak ada jeda lagi. Tidak ada jeda kita foto sebelum misal kondisi sedang kotor kan. Udahlah, aplikasinya masih terbuka, ada taruh dulu HP, bersih-bersih dulu. Lemak kalau kita bersihkannya cuma 2 menit atau semenit. Ya kita kan pasti bersihkannya ada yang butuh waktu sampai 5 menit, 7 menit. Artinya aplikasi tadi terbuka lama. Ketika kita kirim foto yang kedua, nah itu yang terkadang error. Ya, biar tidak ada jeda, objek fotonya kita ambil satu, mau itu foto sebelum, foto sesudah, foto itulah yang kita lapor ke. Tapi dengan catatan bersih. Paham maksudnya, Pak ya? Mbak. Nah, jadi kalau kita buat keterangan satu objek foto semuanya bersih, saya yakin kita tidak ada lagi kendala yang gagal submit, ya, Pak, aplikasinya error dan lain-lain. Saya yakin tidak, karena apa? Tidak ada jeda, ya, tidak ada jeda waktu yang lama untuk kita melaporkan foto yang sesudah. Jadi semuanya kita laporkan dalam satu waktu. Di menit itulah langsung kita laporkan. Baik itu sesudah, baik itu sebelum, sama fotonya, sama kanan aja. Ya, nah yang jadi temuan itu kalau kita laporannya fotonya kotor galau, nah itu yang ngamuk kan terpusat. Ya, tidak apa-apa kita laporkan yang bersihnya aja. Kemudian lanjut tambahkan foto selfie. Kemudian kalau memang ada catatan problem dan lain-lain, ya tulis aja nihil nihil misalnya baru submit. Sampai sini sepakat kita Pak ya? Bisa ya laporan ini? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, jadi selanjutnya Lancar, Pak. rekan-rekan ketika sudah mengirimkan atau mengerjakan checklist di aplikasi ini, misalnya 10, artinya ada 10 titik ya. Misal total di sini ada tulisan 10. Nah, rekan-rekan langsung kirimkan ke grup. Ya, langsung kirimkan. Jadi tidak perlu lagi kita mau laporan yang lain-lain. Ya, cukup di dalam aplikasi ini aja. Ya, tapi bagi rekan yang tidak punya aplikasi atau namanya belum terdaftar, rekan-rekan pelaporan fotonya manual. Artinya tanpa pakai aplikasi, laporkan di grup. Tapi kalau rekan-rekan udah punya aplikasi, laporannya pakai aplikasi aja, Pak. Paham, Ya, Pak ya? Pak. Paham, Pak. Ya. Nah, di sini siapa aja yang belum dapat bisa login aplikasi ini, Pak? Adakah yang belum bisa login aplikasi ini? Cantik, Pak. Ada, Pak. Ada semua, Pak ya. Nah, kalau kita semuanya udah punya aplikasi ini, tolong jangan dianggap sepele, Pak. Ya, karena ini langsung di PC HCD, ya, juga memonitor aplikasi ini. Langsung laporannya link ke BRI pusat, Pak. Ya, nah kami khawatir kalau bapak-bapak semua malas, ya, atau tidak mau melaporkan dengan alasan ribet dan lain-lain. Ya, dicoba dulu, Pak, solusi yang tadi. Ya, coba dulu. Aku ambil foto banking hall. Udahlah pakai foto Siko inilah. Mau sebelum mau sesudah fotonya ini. Tapi keterangannya bersih semua.
Udah coba laporkan Pak. Mulai sore ini coba. Ya, kalau ada kendala, japri saya boleh. Ya, biar kita kasih solusi kemudahan, biar aman. Tidak jadi temuan kita. Ya, sayang kita sudah capek kerja, tahu-tahu kita tidak buat aplikasi, malah jadi akan menjadi masalah. Itu Pak ya, tolong benar-benar dimaksimalkan terkait aplikasi. Baik, Pak. Selanjutnya, ya selanjutnya ini Pak ya, contoh pelaporan kebersihan ya yang di aplikasi itu ada yang minta foto halaman luar, ya kita fotokan. Kemudian halaman parkir, ya kemudian banking hall, ya pastikan ketika kita foto udah rapi kayak ini Pak, rapi bersih, tidak ada bekas sampah stroke, ya tidak ada bekas apa becek dan lain-lain. Artinya kita pastikan dulu layak tidak ini dipoto. Ya, malu-malu tidak ini kalau dipoto kalau kotor. Oh, kalau sudah bersih kan pede kita pastikan. Aman, tidak jadi masalah ini udah foto. Ya, fotokan dalam kondisi bersih dan juga fotokan dalam kondisi rapi seperti ini. Ya, saya yakin kalau kita laporannya pagi masih bisa, Pak. Ya, tapi kalau kita laporannya agak siang jam 11, nah itu jelas banyak nasabah. Ya, lebih baik kami sarankan untuk pelaporan pagi itu enaknya pagi-pagi aja, Pak. Sebelum doa pagi, sebelum briefing, kita lah sudah kelar urusan laporan pagi aman. Jadi kita bisa mikir kegiatan yang lain, nak beli sarapan, nak ngirim surat, nak cek berkas, diberi men dan lain-lain. Jadi kita santai. Nah, kalau kita laporannya jam 11 siang, jam 10, nah itu kan pasti kita lagi repot-repotnya, Pak. Ya, jadi kami sarankan pelaporan pagi enaknya sebelum doa pagi, laporkanlah. Kemudian untuk laporan sore juga, ya kita laporkannya selesai jam layanan. Jam 4 sore itu udah boleh laporan, ya sampai ke jam 8 malam lah paling malam, ya kelar. Kalaupun memang kita ketika foto, misal kita mau foto ruangan kerja mantri ya, misal mantrinya masih banyak, ya, tidak apa-apa ngomong dulu, Pak izin Pak kami ambil foto untuk kerapian kebersihan, laporan ke kantor pusat Pak. Tapi yang kami perhatikan ini adalah masa kerapian kebersihan ini Pak, bukan kami nak nyerudai Bapak, bukan. Kami nak foto masalah kebersihannya Pak, kerapian. Jadi rapikan dulu, rapi ke izin dulu kita ngomong dulu kan, baru kita foto. Maaf Pak ya kami foto, keren, dah laporkan. Ya, jangan misalnya dalam kondisi berantakan, misal kursi miring-miring, bekas minum, bekas apa. Ah, lantak lah, penting aku foto ke. Nah, jangan. Usahakan dalam kondisi sudah kita rapikan, Pak. Ya, baru kita foto. Ya. Kemudian masalah toilet juga seperti itu. Toiletnya juga minimal rapi, bersih, baru kita foto. Dapur juga kayak itu. Ketika kita mau foto, rapikan dulu. Jangan berantakan. Jangan piring belum foto. Ya, bahaya jadi temuan nanti, Pak. Ya, kayak itu juga dengan ruangan berimen, ya, ruangan berkas dan lain-lain itu juga rekan-rekan lah yang bisa memastikan, oh foto ini memang bagus, udah kirim, Rek. Ya, kalau tidak bagus perlu kita bersihkan dulu, perlu kita rapikan dulu, ya rapikan dulu, Pak. Ya, maksudnya jangan sembarangan kirim foto. Itu, Pak ya. Lanjut, selanjutnya terkait, nah temuan-temuan ini ya, ini udah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Kami minta masih ada di lapangan sarang-sarang laba-laba ini masih ada, Pak. Ya, nah jadi rekan-rekan, kalau memang sarang laba-laba ini perlu kita bersihkan setiap hari, tolong Pak diperhatikan lihat, ya khususnya di galeri ATM. Ya, kami pernah cek ternyata masih ada temuan sarang laba-laba.
Yang bersangkutan, anggota kita, PKPLK menyampaikan, Pak, ini udah saya bersihkan pagi tadi. Ya masa cepet nian, ada lagi ya. Ya, artinya ini perlu jadi perhatian khusus kita karena ini kemarin temuannya dari Kanwil ya kami minta tolong benar-benar kita cek di sela-sela ini kalau ada sawang, ada sarang laba-laba langsung bersihkan lap. Pak ya, ini juga ya di lemari ya jangan sampai berantakan seperti ini. Sisa-sisa kertas struk misalnya anggota kita beralasan, Pak itu BG Pak. Ya BG kan enggak tahu. Kalau lemari ini harus bersih. Ya tugas kita Pak membersihkannya. Ya kita cek, oh ini berantakan, ambil buang, bersihkan. Kaca-kaca juga Pak bagian atas ya, tolong dilap, dibersihkan. Toilet juga seperti itu Pak. Ya, sampai di sini rekan-rekan, ada yang ingin ditanyakan Tidak terkait ada Pak. Paham, Pak. pelaporan dan lain-lain, aman ya? Aman Pak. Oke, Ada Pak, lahan baik. Pak. Ya, silakan Pak. Gimana Pak lahan? Ini Pak, lahan kan kalau galeri kan sudah diambil oleh BKS Pak. Gimana Pak? Oh, ada BKS di situ cabang ya? Iya Pak, ada Pak. Oh, ya udah, artinya resiko BKS Pak, aman. Ya, 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 yang artinya maksud kita kalau misalnya ada eh, temuan dari Kanwil, kita harus gimana Pak? ya. Kalau memang ada temuan dari Kanwil, ya informasinya tadi Pak, bahwasanya ini yang pegang Oh, itu BKS. BKS. Nah, Oh ya ya Pak. sampaikan aja seperti Ya itu. baik. Oh ya Jadi, baik Pak. Terima kasih Pak. jadi kita PKSS di mana kalau di lahan? Di lantai 2 aja. Di lahan ya untuk ruangan dalam Pak. Oh, Lantai ruangan satu, lantai dua Pak. dalam. Oh, lantai 1, Iya. lantai 2. Nah, Living hall, makanya. halaman, cuman galeri aja Pak yang BKS Pak. Oh, ya udah. Urusan BKS berarti Pak. Yang Di penting. lahan juga ada juga Pak BKS untuk yang bagian dalam Pak. Ada dua Pak, Hmm, BKS Pak, yang untuk galeri satu, yang untuk lantai satu satu Pak. Jadi ada dua Pak di dalam oke. tuh. Sip. BKS satu, BKS satu Pak. Hmm, 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 hmm. Ada. Ya udah triknya yang penting Ya, kalau itu aja Pak. memang ya kalau memang Ya, nanti ada tim ONS, ada tim Kanwil yang berkunjung, ya ya Pak. carilah kesibukan kita Pak, bersih-bersih. Nah, ya Pak, Ya, baik Pak. jangan kita terlihat Oh baik Pak. santai misalnya Baik Pak, gitu betul. kan Ya Pak. itu bahaya tuh. Jadi carilah kesibukan mana yang perlu kita bersihkan bersihkan. Ya, gitu. Karena kayak ini Pak, pernah kami nemukan ketika manajemen kunjungan PKPLK-nya mana? Ternyata PKPLK-nya santai. Ya, padahal di banking home berantakan, di luarnya ada, Masya Allah, kotor. Nah, yang itu yang bahaya. Ya, bukan kita mau cari muka dalam artian ya, ada pimpinan baru gawe. Enggak, pencitraan itu memang perlu, tapi dengan artian, ya memang ada pimpinan, tetap harus bersih. Intinya, ya intinya itu Pak. Jangan ada pimpinan males-malesan, ya main HP dan lain-lain ya. Nah, tolong itu akan menjadi perhatian Pak ya karena kalau ada komplain manajemen itu komplainnya ndak langsung ngomong ke rekan-rekan tapi ngomongnya ke PKSS pasti laporannya ke kita ya itu akan menjadi perhatian yang sampai kita lalai dan jadi temuan itu aja lanjut ya selanjutnya ini Pak terkait Bentar, bentar, bentar. Mana ya? Link aplikasi, Pak ya. Rekan-rekan di sini udah ngisi link seragam belum? Sudah Ya, Pak. sudah mengisi link Sudah seragam. Pak. Baik ya. Nah, ini saya mau tampilkan nama-nama yang belum mengisi ya. Nih, No. mana tadi? Nah, jadi gini, saya mendapat informasi ya untuk wilayah kita di Palembang. Ya, kalau Jambi sepertinya enggak ya, enggak dipinta
pengisian link ya. Yang saya dapat itu dari PKSS Palembang yang mewajibkan rekan-rekan PKPLK untuk isi tanda terima seragam PKPLK. Jadi cara pengisiannya, rekan-rekan pilih sesuai cabang BRI-nya. Jadi kalau cabang di sini, ini semuanya PKSS Palembang ya. Jambi tidak ada ya, Jambi. Ini khusus PKSS Palembang. Nah, jadi kami minta rekan-rekan yang sudah menerima seragam, tolong diisi, baik itu dari Batu Raja, Kayu Agung, Lahat ya, Lubuk Linggau sampai ke Kanwil, Kanin. Kalau memang udah dapat seragamnya, Tanjung Pandan, Sungai Liat, Prabu Muli, tolong isi. Nah, cara pengisiannya seperti ini. Misal kita pilih, kita dari cabang Prabu Muli, kita pilih tanggalnya. Ya, kita pilih tanggal hari ini tanggal berapa? Misal tanggal 21. Masukkan nomor handphone kita, nomor WA ya. Kemudian klik berikutnya. Nah, nanti di sini muncul namanya, Pak. Ya, jadi ini daftar nama pekerja yang menerima seragam. Ada dari Batu Raja, Kayu Agung, ya, Lahat, Linggau, Muara ini Pagar Alam, Ripai, Sriwijaya, sampai ke Sungai Liat dan Tanjung Pandan. Nah, contoh kita tadi misalnya dari Prabu Muli, misalnya Pak Yoga. Pak Yoga ngisi, pilih namanya. Kemudian klik berikutnya. Nah, kemudian isi baju yang diterima jenisnya apa? Ya, L, SL, 3XL, 4XL. Kalau memang SL ya klik. Kemudian ini juga pilih checklist seragam yang diterima. Kalau tidak dapat blazer, jangan ditulis ya. Blazer atasan tidak usah. Kemeja putih polos. Kalau memang kita tidak dapat, tidak usah diisi ada ya. Klik tidak ada aja. Ya, meja putih. Celana jeans biru dapat enggak? Enggak kan? Celana jeans warna navy enggak dapat. Nah, jadi yang kita centeng nih yang dapat aja. Celana jeans misalnya warna hitam misalnya. Ya, kemeja corporate. Kalau kita dapat, klik. Nah, kemudian pilih jumlah seragam yang kita dapat. Ya, dapat 1 setel, 2 setel, 3 setel, atau 4 setel. Misalnya dapat 4 setel baju, 4 setel celana, ya, klik berikutnya, kirim. Kemudian dengan ini saya menyatakan sudah menerima seragam DPKS sesuai data tersebut. Berikutnya, ya, nah ini isi keterangan tambahan jika ada. Misal, Pak baju jahitan robek misalnya kan. Isi kendala kita apa? Ya, atau baju celana kekecilan misalnya. Ya, tulis. Atau baju tidak muat dan lain sebagainya. Ya, kalau kebesaran enak masih bisa kita kecilkan, Pak. Kalau kekecilan ini yang susah, nambah dasar kita. Kalau nambah dasarnya warnanya sama, enak. Kalau warnanya lain kan kurang elok lihatnya. Ya, jadi ini kami ingatkan lagi khusus rekan-rekan PKSS Palembang, tolong hari ini kita selesaikan konfirmasi tanda seragam PKPLK harus semuanya kita isi. Bisa dipahami ya rekan-rekan PKSS Palembang? Bisa, Pak. Bisa, Ya, Pak. ya. Ya, Bisa. baik. Terima kasih Pak. Nanti saya share ulang untuk linknya ya untuk yang Palembang. Kemudian lanjut terakhir ya, terakhir mana nih? Satu lagi. Nah, terakhir ini terkait update rutin unit kerja petugas PKPK. Nah, ini lagi-lagi untuk wilayah Palembang saja. Ya, karena untuk wilayah Palembang
kita ada case problem, ada peralatan chemical kita yang nyasar ke uker lain, ya. Karena apa? Karena kita udah pindah ke uker lain ternyata, ya. Nah, maka dari itu ini nama yang belum mengisi, ya, dari Muara ini Pak Peri, kemudian Sungai Liat Ilham, kemudian Lahat Gunawan, Pangkal Pinang Pak Heri, Lubuk Linggau Chandra, Rabu Muli Rahmat. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, tolong ke 6 rekan ini, ya, segera diisi, diupdate ukernya, Pak. Biar peralatan chemical yang dikirim tidak nyasar ke unit yang lain atau ke uker lamanya, ya. Karena kasihan nanti kita tidak dapat alat chemical, ya, cairan-cairan chemical malah jadi kendala nanti. Ya, jadi tolong 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini tolong diisi. Ya, Pak Peri, Pak Ilham, Pak Gun, Pak Heri, sama Pak Rahmat ya. Tolong diisi nanti. Ya. Ya, Pak. Ya, sampai di sini itu aja Pak Zoom kita. Sebelum kita tutup ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Ada, Boleh, Pak. Pak? Izin Ya, bertanya, boleh. Cip. Ya, siap, siap. Lanjut Pak, gimana Pak? Saya Cip, Pak, Pian, Pak dari Lubuk Linggau Pak. Iya, Lubulingga, Pian ya. Ya. Ya Pak, kalau untuk peralatan chemical Pak, semisalnya seperti tisu ya Pak ya, bisa nggak Pak Mm-mm. dialihkan ke peralatan lain Pak, seperti pengharum ruangan gitu Pak? Kan kebanyakan nih Pak kalau dikirim berdus-dus tisu gitu Pak, sama yang ini Pak, cairan-cairan yang lainnya Pak, ganti gitu Pak. Oh iya, iya. Kan yang terkait tisu, kan itu waktu itu udah ditanggapi Pak Konde waktu itu Pak. Nah, Ya, kendala kita itu belum ada respon dari kantor pusat. Ya, Ya udah kita Pak. sampaikan, cuma belum ada respon. Ya, kita Pak. sampaikan memang kendala kita tisu terlalu banyak. Ya, iya Pak, tisunya sama terlalu cairan-cairan yang lainnya banyak. itu Pak. Ya, ya. Tidak apa-apa, Pak. Nanti kita sampaikan lagi. Siapa tahu lupa kan. Kita ingatkan Ya, lagi. Nanti kita ingatkan lagi. Siap, Pak Pian. Terima kasih, Pak Pian. Sudah ya mengingatkan. Pak. Yuk. Ada lagi, Bapak-Bapak? Ada Pak, lahat Pak. Cip, Ya, berapa, Cip? silakan Pak Joni. Ini, Cip, kemarin tuh kan Ibu SPO kami nanyain kenapa untuk yang alat chemicalnya untuk kancah itu tidak dikirim ya, Cip. Yang dikirim cuma unit aja, Cip. Pengen tahu alasannya aja, Cip. Oh, cabang tidak dapat ya? Iya, Cip. Karena Cabang cabang start. sudah di drop Pak. Ya, soalnya Ya. itu Ibu SPO kami menanyakan kenapa cuma unit aja cabangnya tidak dapat itu ya, Cip. Ya, jadi gini, Pak Joni statusnya Pramubakti atau PKPLK di cabang? Pramu Bakti, Cip. Oke. Coba Jadi gini Pak, terkait case ini ya, nanti saya konfirmasi lagi. Infonya kemarin memang yang dapat pengadaan chemical itu hanya di unit KCP BKS. ya. Nah, untuk yang Pramubakti yang standby-nya di cabang itu tidak dapat. Tapi tidak apa-apa, nanti kami tanyakan lagi. Siapa tahu ada perubahan. Ada perubahan lagi. Ya Pak Joni ya. Nanti Sip, kalau makasih, Cip. memang ditanya lagi oleh manajemen cabang, bilang aja Bu, udah kami sampaikan tadi ya terkait kenapa kita belum dapat. Nah itu masih Halo Pak, izin ditanyakan lagi bertanya Pak. Pak. Heeh. Itu Pak ya Joni Ya, ya. baik, Cip. Ya, Cip. Mm-mm. Izin Makasih, tanya Pak. Cip. Ya Ini Pak. siap siap. Lanjut Pak Yono. Mm-mm. Gimana Pak Yono? Ini Pak, kalau di cabang itu setahu saya chemicalnya itu Hmm. sudah diadakan oleh BKS Pak. BKS yang Sudah ambil di ya. iya BKS semua yang adakannya Pak. Oh, oke oke oke. Tidak apa-apa kita Dan nampung. Nanti kita cari info yang lebih valid lagi. Tidak apa-apa. itu Pak, khusus satu lagi Pak, Ya, boleh Pak. yang untuk unit Pak. Kita Hmm. kan tiap bulan kan banyak Pak, seperti tisu, apa itu kan masih banyak Pak. Kadang kan belum habis sudah dikirim Pak ya. Iya.
Nah, jadi saya mohon tuh apa di checklist aja Pak, kebutuhan bulan ini apa aja Pak gitu Pak, supaya nggak mubazir Pak. Siap, siap, siap. Misalnya bulan ini tisunya kita misalnya stok 1 bulan tuh 30 tisu, mungkin kurang 15 tisu apa 20 tisu gitu Pak, kekurangannya aja Pak. Jadi nggak numpuk Pak. Iya, Sama benar. juga dengan yang lain Pak, seperti cek sabun apa itu Pak. Nanti bisa dialihkan ke seperti teman-teman tadi apa pengharum gitu Pak. Iya, Jadi benar. ganti pengharum Pak. Siap. Ya. Terima Ya kasih Pak, Pak itu aja Pak Pak sementara Yono. Pak. Ya, boleh, boleh. Pak Yono ya, Ya, kami juga makasih, Pak. Ya. butuh masukan dari rekan-rekan biar kami punya bahan, kami punya sampaian ya, pesan untuk ke kantor pusat biar kita lakukan perbaikan seperti itu. Terima kasih Pak Yono ya dan Pak Joni ya. Ke kopi ya. Lanjut, cukup ya Bapak-bapak ya. Pak, Cukup sudah azan ya. asar juga nih Pak. Udah asar juga. Oke, itu saja. Terima kasih banyak untuk bapak-bapak semua. Sebelum kita akhiri Zoom, kita foto dulu, Pak ya. Tolong kameranya di on cam dulu, ya. Kita foto dulu. Ya, 1, 2, 3. Lanjut 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Ya. Baik, terima kasih rekan-rekan. Tolong nanti kita isi link absen. Nanti saya share linknya. Itu aja. Terima kasih. Tolong diingat tadi ketentuan bajunya ya untuk rekan-rekan PKPLK dan Pramubakti. Mulai besok kita laksanakan, kita jalankan. Ya, itu saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan Bapak-bapak semua. Ini musim hujan. Hati-hati ketika berangkat maupun pulang kerja. Kami doakan semuanya selamat sampai tujuan, baik itu bekerja maupun pulang. Kita dilindungi Amin. Pak ya, dijaga dari mara bahaya. Ya, dan juga kita juga berdoa semoga kita selalu murah rezeki, keluarga kita bahagia. Ya. Itu saja. Terima kasih banyak Bapak-bapak. Ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, mari Pak, silakan boleh keluar Zoom lanjut bertugas. Terima kasih Pak.